Biasanya itu yang dilakukan sama perusahaan itu, eee, melakukan survei seismik 2 dimensi dulu. Kalau 2 dimensi kan cuman 1 garis. Nah, itu garis itu 1 garis itu biasanya ditarik tegak lurus dari, eee, bidang arah struktur major-nya gitu, struktur patahannya. Struktur patahan major yang udah kita ketahuin dari geologi regional ya. Nah, terus dari situ kita dari satu garis studi seismik itu, kita bisa menemukan potongan-potongan gambaran bawah permukaan itu seperti apa. Nah, terus nanti kita, melakukan survei seismik lagi, survei 2D lagi, sampai akhirnya kita bisa menentukan mana area yang, sekiranya paling prospek dan kalau kita melakukan survei 3 dimensi di situ, kita bisa dapat gambaran yang detail dan hasilnya pun bisa kita manfaatkan dengan baik gitu, untuk kita melakukan, processing-processing data seismik dan interpretasi lain yang lebih detail lagi, gitu. Oh, berarti untuk survei 2 dimensi dan 3 dimensi tentu berarti, cost-nya berbeda ya? Kayaknya harus, sangat teliti gitu. Iya, betul. Nah, Bahkan di perbedaannya negara-negara sorry, gimana? enggak, lanjut 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 lanjut. Ya, jadi waktu aku di UK kemarin, karena aku ngerjain disertasi kan. Jadi kalau di UK itu ada kayak, dari pemerintahnya itu punya repository data, semua data seismik yang ada di UK itu jadi satu. Nah, itu lapangan-lapangan besar, itu tuh yang misal yang dikelola sama sama perusahaan-perusahaan besar itu pun banyak yang nggak punya data 3D gitu. Jadi mereka masih mengandalkan 2D seismik gitu, karena harganya pun beda, apalagi kalau offshore gitu. Oh, berarti sangat jauh berbeda ya untuk, survei 2 dimensi dan 3 dimensi begitu. Ya, betul. Nah, apakah, untuk, mekanisme pembacaannya juga sama 2 dimensi dan 3 dimensi atau tentu aja berbeda, sangat beda jauh gitu, perbedaan dari 2 dimensi dan juga 3 dimensi? Ya, Oh, tapi nah, perbedaannya itu yang saya ketahui lebih di hasilnya ya, kalau 3 dimensi kan bentuknya volume gitu, kalau 2D itu dia bentuknya cuman satu penampang garis gitu. Jadi lebih ke itu sih perbedaannya. oh, Tapi kalau hasil nah, gambarannya apa itu tetap sama. oh, oke oke oke. Nah, apakah juga waktu pada saat, di kondisi realnya itu, pada saat kita pengambilan data seismik, itu bisa kayak ada yang anomali lah istilahnya atau hilang, terdistorsi gitu gimana? Apa sih yang jadi penyebabnya gitu? Saya pernah baca-baca begitu. Oh, mungkin ini ya, noise ketika kita melakukan akuisisi. Ya, Ya, ya jadi noise. sebenarnya kalau noise untuk akuisisi itu ada banyak, apalagi kalau untuk data refleksi ini kan dia sensitif banget ya terhadap sumber gelombang. Jadi, eee, kayak sumber-sumber gelombang kayak angin, gelombang laut, itu tuh bisa jadi noise di data seismik kita. Terus juga kayak kalau misalnya datanya kita akuisisinya di darat gitu ya, itu lalu lintas pergerakan kendaraan kayak kendaraan yang ada di permukaan, terus juga tegangan listrik atau aktivitas-aktivitas industri itu bisa berpengaruh banget ke hasil akuisisi kita. Nah, tapi yang untuk menghadapi untuk menghadapi itu semua, di dalam pengolahannya itu kita bisa menggunakan banyak filter-filter untuk mengurangi noise itu tadi, terus juga melakukan desain survei. Jadi kan kita nggak mungkin ya kita langsung ke lapangan, kita pasti kayak ngecek dulu lapangan yang area prospek kita itu gimana, apakah ada perumahan, apakah ada industri di dekat situ, apakah ada jalan yang harus dilewati gitu. Nah, dari situ kita bisa membuat desain survei yang sekiranya bisa mengurangi noise seminim mungkin, gitu. Oh, berarti, kondisi sekitarnya juga mempengaruhi dari pengambilan data seismik itu sendiri ya? Ya, betul. Oke. Nah, siapa tahu, dari Mbak Tia sendiri apakah pernah ada pengalaman menarik gitu pada saat melakukan proses akuisisi seismik itu? Mungkin kan siapa tahu pada saat kuliah pernah mengambil data seismik gimana gitu. Kalau data seismik refleksi nggak pernah ya, karena Oh, itu soal harus tahu-tahu.
pesan servis dulu. Nah, cuman kalau untuk aku pernahnya waktu itu cuman akuisisi data seismik refraksi, tapi fungsinya bukan untuk migas, tapi buat ngelihat anomali, apa namanya, untuk ngelihat geotermal waktu itu, prospek geotermal di Malang, waktu aku S1. Dari Recording in teman-teman geologi progress. dan juga geofisika perannya juga berbeda gitu pada saat Nah, melakukan eksplorasi. Nah, karena kan kalau geologi kan pasti di awal gitu melakukan pemetaan geologi di secara detail. yang Nah, bukan lab dan lain-lain dari sampel batuan. Kalau geofisika tuh ya, ke metodenya. ya lebih ke alat ya. Hmm. Nah, berarti dalam sebelum berangkat kita mau melakukan survei seismik, berarti itu ada perencanaan-perencanaan dulu ya titiknya. Nah, perencanaan titiknya, titik yang kita melakukan eksplorasi gitu. Nah, biasanya sih eh, kalau dari faktor aksesibilitas maupun kondisi medan itu juga mempengaruhi nggak dalam mengenai desain seismik itu, kayak kondisi topografi segala macam dalam Ya, pengambilan data survei seismik. ya tentu. Karena kayak tadi kan aku jelasin di awal ada kayak 2 jenis source yang dipakai, dinamit sama fibrosis gitu. Nah, itu pemilihan itu pun pemilihan itu selain pemilihan source yang dipakai, sorry, pemilihan source yang dipakai itu pun bergantung nggak cuman dari budget tentu aja, itu juga bergantung dari jenis lapangannya gitu. Mana yang cocok, mana yang sekiranya lebih efektif pakai fibrosis gitu. Terus juga, bahkan area yang misal ada di pegunungan, itu ada, metode seismik yang dikembangkan itu nggak pakai dinamit dan fibrosis lagi, tapi pakai drone yang diterbangkan ke pegunungan. Terus nanti si drone ini akan menembakkan semacam kayak dart gitu. Nah, dartnya ini nanti akan menjadi, sumber gelombang seismik gitu yang terekam. Jadi Oh, berarti pakai kayak gitu ya, ada yang pakai fibrous, ada pakai dinamit, sama pakai drone ya? heeh, pakai drone yang menembakkan dart itu tadi. Dartnya nanti Oh, kan ketanam tuh ke bawah permukaannya. Nah, itu nanti yang akan jadi sumber seismik. apakah dari tiga perbedaan ini itu tentu kedalamannya juga berbeda gitu, yang bisa dihasilkan gitu. Mhm. Eee, Kalau untuk, ini kali ya, apa, daya penetrasi gelombang maksudnya ya? Nah, itu sebenarnya Ya. lebih ke bergantung dari, yang pertama bergantung dari frekuensi gelombangnya kalau kita bicara segi fisiknya. Nah, kalau misalnya, eee apakah hasilnya berbeda? Sebenarnya hasilnya nggak akan jauh berbeda, karena ketika kita melakukan desain survei itu kita udah nentuin kan biasanya kita mau target kedalaman berapa. Nah, itu kita udah memperkirakan daya ledak si dynamit ini apakah bisa untuk mencapai itu, terus apakah si dan si, apa namanya, si kendaraan fibrosis ini pun udah dirancang untuk bisa memberikan, sumber gelombang yang bisa, eee memberikan gelombang yang menjalar sampai suatu kedalaman tertentu gitu. Oh, oke. Eh, Tergantung metodenya lagi ya. Nah, Mhm. nah apakah dari semua tiap metodenya itu juga noise yang dia akan dilau yang akan dihadapi itu juga berbeda gitu atau sama aja? Nah, sebenarnya kalau ngomongin noise yang ada di seismik itu, noise itu tetap sama sih. Dan itu balik lagi ketika kita melakukan pemrosesan seismik, dan di tahapan processing seismik itu, tahapannya, di tiap tahapnya itu kita akan mengurangi noise. Jadi kayak tahapan, ketika kita melakukan migrasi, kita mengurangi noise untuk menghilangkan ghost yang ada pada data seismik, seperti itu. Jadi, kalau untuk jenis noise-nya pasti akan sama, cuman setiap jenis noise itu nanti akan dihilangkan di tiap tahapan processing seismik, gitu.
Oh, maksudnya dihilangkan noise-nya ini apa kayak kayak dihapus atau mungkin ada diakalin begitu, bagaimana? Eee, itu ada di dalam tahapan processing seismik sih, karena kan jenis noise-nya ada banyak ya, terus agak susah juga sih sebenarnya Oh. menjelaskan ini tanpa gambar gitu. Nah, Iya, tapi benar di benar tiap benar benar. tapi di tiap tahapan processing seismik itu tadi, kita, akan menghilangkan noise-noise yang ada di dalam data seismik gitu. Berarti noise ini mampu mengganggu dari hasil interpretasi kita, dari Iya data bener, seismik itu sendiri? ya Oke oke oke. Nah, berarti dalam metode seismik itu sendiri apakah, eee, dia cuman bisa mendeteksi migas ataupun segala macam? Kalau misalnya kan kayak teman-teman geologi ini kan, banyak gitu dia pakai perlu eksplorasi mineral atau untuk mendeteksi bencana, apakah juga metode seismik juga mengaruh ya untuk eksplorasi mineral? ya. Jadi, balik lagi waktu aku kuliah S2 itu juga aku ngambil mata kuliah mineralogi dan di situ di kuliah itu dijelasin sama dosenku kalau misalnya metode seismik ini pun dipakai untuk, eksplorasi mineral, apalagi zaman sekarang kan eksplorasi mineral masif banget ya, buat baterai dan lain-lain kayak rare earth mineral, terus yang kayak, eee, uranium, terus emas, nikel, dan lain-lain. Nah, di perusahaan-perusahaan mineral yang cukup besar, mereka menggunakan data seismik juga, cuman mungkin, nggak semasif dan sebesar yang ada di eksplorasi migas, gitu. Oh. Nah, yang jadi penasaran saya sendiri dalam metode seismik kan kita mendeteksi reservoir kan. Nah, apakah Ya, berarti, fluida dari, minyak maupun gas itu juga terdeteksi di seismik? Kan itu tentu kan pasti kayak gelombangnya mungkin berbeda atau bagaimana? oke. Jadi kita lurusin dulu ya, ketika di hasil penampang data seismik itu nggak cuman mendapatkan hasil, reservoir aja, tapi kita mendapatkan gambaran bawah permukaan secara utuh, gitu. Nah, jadi mulai bahkan, eee, bidang-bidang erosi pun bisa terlihat di data seismik kita, gitu. Nah, kalau kita ngomongin konteksnya untuk migas, apakah tadi kan pertanyaannya apakah si gas dan minyaknya bisa terlihat? Jawabannya bisa, tapi nggak semua data seismik bisa merekam itu, karena balik lagi tergantung dari jumlah akumulasi migasnya apakah cukup besar untuk bisa, eee, apa ya, untuk bisa menimbulkan kontras impedansi yang besar dan terekam oleh seismik gitu. Karena kalau kita karena di seismik itu ada yang sebutannya Direct Hydrocarbon Index. Direct Hydrocarbon Index kan kalau diterjemahin kan kayak, yang sesuatu yang menunjukkan, hidrokarbon secara langsung gitu kan. Nah itu ada beberapa jenis kayak bright spot, terus ada flat spot, ada dim spot. Nah flat spot itu bisa memberikan gambaran yang bisa kita lihat secara cepat di penampang seismik, kontak antara batas fluida antara minyak dan air, gas dan air gitu. Bentuknya lurus rata gitu, flat spot. Nah, tapi bright spot itu dia akan terlihat terang sendiri. Nah, ini karena adanya kontras impedansi akustik yang dikarenakan batuannya ini tersaturasi oleh hidrokarbon gitu. Jadi jawabannya bisa Oh, berarti dari bisa kelihatan ya gitu berarti dari minyak kan yang kita ketahui bahwa kalau dari geologi kan pasti pasti kayak fluida itu pasti dia nyangkut di batuan gitu istilahnya. mmm, Berada dalam porositas dalam batuan itu sendiri begitu. Oh. nah tadi kan, sempet disinggung juga ya tentang mineral. Hmm. Yang waktu itu di kelas yang aku ikutin, itu data seismiknya digunakan untuk memetakan, ini, endapan vulkanik. Untuk, ngelihat, apa namanya, VMS deposit, supaya kita bisa dapet mineral-mineral logam untuk ditambang gitu, kayak nikel, zinc, dan lain-lain. Oh, berarti dia langsung bisa mendeteksi dari mineral logam itu sendiri. Berarti ada karakteristik yang khusus gitu yang bisa kita bisa tahu ini ada mineral logam begitu.
Jadi kalau interpretasi seismik itu nggak direct gitu ya interpretasinya, "Oh, ini gambar ini tuh berarti litologi ini," gitu. Tapi lebih ke kayak dari data seismik kita bisa lihat gambaran bawah permukaan seperti apa, terus kita turunkan lagi itu tuh, eee, penyebab pembentuknya apa. Nah, dari situ kita bisa kayak dari bentuk reflektivitasnya itu kita bisa lihat ini apakah jenis batuan yang menyerap energi atau menghamburkan energi. Nah, dari situ baru kita bisa, menarik runtutan, interpretasinya gitu ke arah mana, gitu sih. Emang fungsinya data seismik itu tuh banyak. Oke, berarti, mungkin ini, terakhir sih mungkin sudah, dapat gambaran dari seismiknya juga bahwa, nah kalau menurut Mbak sendiri, dari perkembangan teknologi seismik itu sendiri dalam industri energi, pasti mungkin kan kalau kita ketahui sekarang kan ada kayak AI, machine learning segala macam, apakah ada kemungkinan akan kayak kolaborasi begitu dari seismik itu sendiri, dari Iya, tapi itu lebih ke metode interpretasi seismik ya. Jadi kalau di zaman sekarang itu udah ada deep learning. mungkin pada juga pada teman-teman pendengar, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kali ini. Juga mau tahu lebih banyak tentang kegiatan kami, bisa follow dan juga kepoin mengenai sosial media dari SPA sendiri, yang di Instagram @SPA_UNMUL_SC dan TikToknya @SPA_UNMUL_SC. Nah, saya dari Muhammad Atsaja Satya, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat mengejar pengetahuan. Sekian.